kita top 5 lah. Wow, Jadi top 5. bahkan kita lebih tinggi daripada beberapa industri yang memang secara mature harusnya kami lebih rendah. Jadi kita industrinya konstruksi, tapi poin ESG kita bagus dibanding teman-teman yang di industri perbankan. Precaster pertama dan satu-satunya di Indonesia saat ini yang punya EPD. Punya komitmen bahwa ke depan, masa depan kita, lingkungan kita masih sama, bahkan lebih baik untuk anak cucu kita. Itulah prinsip keberlanjutan. Jadi kita punya produk namanya WeHome. WeHome itu kebanyakan Wika Beton Home gitu kan. Jadi kita dalam installnya tuh hanya 2 hari. Menariknya lagi, ini sudah tahan gempa. Gitu kan. Tahan gempa di Indonesia. Selamat datang di Pabrik Produk Beton Bogor. Ini merupakan pabrik pertama Wika Beton. Hari ini kita akan mengulik keberlanjutan di Wika Beton. Dan yang paling seru, kita akan ngobrol langsung dengan sosok yang paling mengerti dari keberlanjutan di Wika Beton. Yap, kita akan ngobrol dengan Direktur Teknik dan Produksi. Perkenalkan, saya Lia. Yuk kepoin keberlanjutan di Wika Beton. Selamat pagi Pak Ferli. Pagi. Terima kasih Mbak Lia. Pak sudah meluangkan waktunya hari ini untuk agenda kita. Sobat Beton, kali ini kita sudah bertemu dengan Bapak Ferli Widiantoro selaku Direktur Teknik dan Produksi. Pak Ferli ini merupakan sosok inspiratif yang kiprahnya sangat luar biasa. Pak Ferli, dengar-dengar nih Pak, Bapak kan pemimpin milenial ya Pak ya di Wika Beton. Boleh diceritain nggak Pak perjalanan Bapak untuk menjadi pemimpin milenial di Wika Beton? Oke, baik. Kalau dibilang milenial kayaknya nggak juga, sudah mendekati kolonial sih sekarang ini ya. Oke, baik. Nama saya Ferli Widiantoro ya, biasa dipanggil Ferli kalau beberapa teman-teman saya. Background saya tentunya saya lebih banyak di sipil. Kemudian saya punya background master di 2, di sipil juga dan di manajemen. Nah, kalau karir saat ini alhamdulillah saya diarahin sebagai Direktur Teknik dan Produksi. Tentunya selain itu juga saya diberi tanggung jawab oleh perusahaan di Chief Transformation Officer, juga di Chief Sustainable Officer. Jadi memang kalau di transformasi, di sustainability itu bagian dari tanggung jawab saya. Karir saya kurang lebih di Wika Beton ya mendekati 20 tahun lah, dari tahun Sangat 2000. lama ya Pak? 7 ya, 2007 saya sudah di sini. Dimulai karir saya di pusat, kemudian saya melalang buana di pabrik lebih banyak. Bapak juga dari pabrik. Sempet juga di beberapa proyek di luar gitu kan, sampai akhirnya saya alhamdulillah dipercaya melalui RUPS tahun 2023 itu menjabat sebagai Direktur Teknik dan Produksi hingga saat ini. Kurang lebih kira-kira seperti itu. Oke, sangat menginspirasi sekali ya Pak perjalanan Bapak di Wika Beton hingga menjadi pemimpin milenial. Nah kebetulan Pak, kita ada beberapa pertanyaan menarik dari teman-teman di sosial media terkait dengan keberlanjutan di Wika Beton. Boleh ya Pak kita kepoin dan sembari kita berkeliling karena banyak teman-teman kita di sosial media pengen tahu Pak, penasaran bagaimana sih suasana di dalam pabrik Wika Beton. Oke Pak, boleh kita berkeliling ya Pak ya sembari kita lihat-lihat suasana pabrik kita. Oke. Pak Ferli, ini sangat asri dan hijau sekali ya Pak pabrik Wika Beton. Memang rata-rata pabrik kita hampir di seluruh Indonesia kondisinya begini. Karena kita concern juga sama kualitas udara agar bisa menunjang juga kondisi teman-teman bekerja, nyaman juga. Dan tentunya wujud juga kita kepedulian sama lingkungan. Oh, tadi juga Bapak menjabat sebagai CSO ya Pak ya di Wika Beton. Alhamdulillah. Kalau yang hijau-hijau ini saya jadi ingat ESG Pak. ESG itu apa ya Pak ya? Boleh dijelasin ke teman-teman secara sederhana? Oke, ESG itu kalau kita diambil dari kepanjangannya itu environment, S itu sosial, G itu governance. Jadi singkatnya itu gimana sebuah perusahaan itu beroperasi, kemudian menghasilkan profit, tapi juga peduli sama lingkungan sekitar, dalam hal ini sosial masyarakat, lingkungan kita. Kemudian kepada bumi kita, lingkungan kita itu apa sosialnya, kemudian governance-nya di situ dalam hal ini adalah tata kelola perusahaannya harus akuntabel dan kita juga transparan untuk bisa diakses publik.
Secara garis besar begitu. Oke Pak, jadi kepedulian terhadap lingkungan ya Pak ya, Betul. itu juga termasuk dalam ESG ini. Ya, oke. Nah kebetulan kita ada pertanyaan nih Pak dari teman-teman di Sobat Beton. Nah kita ada pertanyaan dari Citra BD Pak. Oke. Salam sehat Pak, saya ingin bertanya. Siap. Kalau dari kacamata perusahaan seperti Witon ini Pak, gimana pandangan soal ESG ini? Apakah sudah menjadi prioritas nasional? Oke, kalau kita ngomong dari nasional kan sebenarnya punya roadmap untuk ke emission karbon ke 2030, 2060. Tapi bagi dari Wika Beton sendiri itu bagian dari visi kita. Visi Wika Beton ya Pak ya. Wika Beton itu kan kalau kita ngelihat itu ada konsep berkelanjutan di situ. Nah, berkelanjutan di situ dalam hal ini kita concern terhadap ESG ya gitu kan. ESG kita kalau boleh kami share kondisinya saat ini nilai kita di rating di S&P Global itu poinnya sampai 46. 46 46 ya, itu Pak? termasuk tinggi karena kalau ngomong di BUMN kita top 5 lah. Wow, Jadi top 5. bahkan kita lebih tinggi daripada beberapa industri yang memang secara mature harusnya kami lebih rendah. Jadi kami bahkan lebih tinggi dari beberapa bank himbara di Indonesia. Bisa terbayang kita industrinya konstruksi tapi poin ESG kita bagus dibanding teman-teman yang di industri perbankan. Kira-kira begitu secara umum ya. Oke, sangat inspiratif dan sangat mengena sekali terkait dengan pengertian ESG ini dari Pak Ferry Widiantoro. Nah, saya dengar juga di sini sudah menerapkan nih Pak bukti nyata dari keberlanjutan ESG ini. Boleh kita ke sana Pak untuk cek inovasi yang sudah dilakukan di Wika Beton? Boleh. Oke Pak, yuk. Jadi gini Mbak Lia, tadi Pak. kan nanya inovasi. Betul. Kalau nanya inovasi terkait ESG, hal yang sudah kita lakukan tuh banyak. Salah satunya saya cerita ya terkait produk kita. Iya Pak. Dimulai dari materialnya. Jadi material kita itu kita sudah pastikan materialnya adalah yang ramah lingkungan. Oke, ramah Jadi lingkungan. Wika Beton itu leading pada penggunaan yang namanya semen PVC atau PVC. semen PCC itu yang emisi karbonnya paling rendah. Itu sampai dengan penggunaannya di atas 65%. Bayangkan 65% ya Pak? Itu bahkan kita jadiin role model dan pembicara di momen-momen konstruksi Indonesia dan lain-lain karena memang kita concern di situ. Itu pertama. Kemudian kita juga penggunaan fly ash kita dorong sampai dengan di atas 25%, 30%. Jadi itu juga mendorong kenapa material kita itu sangat ramah lingkungan dan emisi karbonnya rendah. Oh, dipastikan ramah lingkungan ya Pak dari ya sisi materialnya sendiri. Kemudian dari produknya juga banyak produk-produk kita yang memang digunakan untuk kepentingan kelestarian lingkungan. Contoh misalnya kita punya produk beton porus. Jadi kalau rata-rata beton kan nggak nyerap air. Ini airnya tuh langsung masuk ke tanah sehingga beton kita tuh ya baik untuk penggunanya karena tidak merusak aliran air. Kemudian gitu, beton kita juga ada yang untuk terumbu karang, ada untuk perbaikan misalnya breakwater. Kemudian juga banyak beton kita yang digunakan memang untuk konservasi lingkungan. Jadi memang produk kita juga arahnya ke situ. Nah, bentuk dari concern kita, inovasi kita untuk bahwa membuktikan benar nggak sih produknya Wika Beton ramah lingkungan, kita punya sertifikasi. Ini bisa dilihat. Ini Pak, EPD ya Pak ya? Yang dikatakan EPD. Jadi Environment Product Declaration yang memang membuktikan bahwa memang produk kita tersertifikasi internasional itu ramah lingkungan. Dipastikan internasional ya Pak ya? Internasional, nggak kaleng-kaleng lah. Oke, kalau pasti. Jadi nggak cuma. Jadi kalau kita tender internasional pakai itu udah laku. Karena setiap tender internasional kadang gitu. Oke, kita bawa lagi ke inovasi yang dalam proses ya. Tadi kan dari material. Kalau inovasi dalam proses, apa yang sudah kita lakukan? Nah, tentunya di sini saya mulai cerita mungkin dari sini ya. Kalau tergambar teman-teman melihat ini itu kontrol air monitoring system. Bisa dilihat ternyata kualitas udara kita di bawah ada tulisan baik. Pak. Berarti kualitas udara di sini baik. Kenapa tujuannya? Ini untuk mengkontrol sebagai warning system di kita. Kalau kualitas udaranya kurang baik, berarti penghijauannya kurang. Jadi ini langsung tulisannya baik gitu ya Pak ya? Jadi kita akan tambahin penghijauan yang ada. Dan ini terlink secara website, secara control room itu bisa saya kontrol langsung dari kantor pusat dan terpasang di semua pabrik kita. Jadi langsung monitornya di kantor pusat ya Pak ya? Bisa, di pabrik ini bisa dilihat, tapi juga termonitor di kantor pusat. Kita bisa ngelihat, kualitas pabrik Bogor seperti apa, kualitas pabrik kita yang lain seperti apa. Jadi secara concern juga di sini kita lakukan. Kemudian coba kita lebih dalam lagi masuk ke pabrik ya.
Nah Ini apa Pak? Boleh dijelasin Pak? Nah ini, kalau ini kan proses produksi, tapi Pak. hal yang terkait isu lingkungan, sustainability, itu kita kalau lihat dari pencahayaannya, kita Pak. udah pencahayaan alami. Nggak ada kan listrik yang betul. atau lampu kita nyala, ya karena memang kita pastikan pencahayaan kita alami. Kemudian sirkulasi udara kita juga pakainya yang alami dari atas. Kemudian juga yang penting bahwa kita mungkin sudah insya Allah kekinian ya, karena kita pakai AI. AI Pak? Ya, artificial intelligence yang mengkontrol pergerakan orang, kemudian mengkontrol time motion study orang, time motion study alat. Jadi kita pastikan semua efisien dan efektif, termasuk penggunaan orang juga menjadi lebih efisien. Jadi kalau orang nganggur ketahuan nih sama alat kita gitu kan, jadi kita tegur karena memang lebih produktif ya Pak. Jadi ya, teman-teman juga menjadi lebih produktif. Baik. Kemudian dari sisi efektivitas juga jadi lebih efisien. Saya lihat secara umum ya kira-kira inovasi kita yang arahnya memang ke sustainability itu kembali ya. Sekaligus itu juga menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman kita Pak di Instagram, yaitu dari Linglung. Malam Pak, bagaimana peran inovasi teknologi dalam mendukung keberlanjutan di Wika Beton? Jadi tadi adalah inovasi-inovasi yang sudah dilakukan untuk mendukung keberlanjutan di Wika Beton ya Pak ya. Tapi tentunya kalau peran ini kan dampak langsungnya itu nggak bisa kita lihat dalam hal jangka pendek, tapi jangka panjang. Mungkin kami lihat pertama dari air quality system kelihatan kan, kualitas udaranya jadi bagus, lingkungan sekitar jadi tidak terdampak atas kualitas udara yang jelek gitu kan. Kemudian juga terkait dampak orang di sini kinerjanya jadi lebih efektif gitu kan. Kemudian juga pencahayaan alami, kita penggunaan energi menjadi lebih efisien. Oh satu lagi bahkan yang kelupaan, bahwa energi semua yang ada di sini itu kita pakai solar panel. Jadi energi di kita kurang lebih sekitar 15-20% itu sudah digantikan energinya pakai energi terbarukan. Dipastikan renewable energy ya Pak sudah dipakai di pabrik Wika Beton ini ya Pak ya. Betul. Baik, kita lanjut saja Pak ke sana. Kebetulan kita ada rest area dan sepertinya rindang, boleh kita lanjut untuk menjawab pertanyaan Sobat Beton. Siap. Baik Pak. Ayo Pak. Nyaman banget nih di sini. Iya, sangat rindang ya Pak ya di sini ya Pak. Oke Pak Feli, kita ada beberapa pertanyaan nih Pak di Instagram. Dari Anwar Landscape. Dia menanyakan prinsip keberlanjutan bagaimana Pak yang dijalankan oleh Wika Beton, khususnya dalam bahan pembuatan betonnya, lingkungan yang ada di perusahaan Wika Beton maupun kepedulian lingkungannya untuk masyarakat sekitar. Monggo Pak, boleh dijawab. Baik. Seperti saya pernah jelaskan ya, terkait bahan kita concern kepada bahan yang ramah lingkungan. Nah, artinya di mana bahan itu yang emisi karbonnya paling kecil dibandingkan yang lain. Jadi contoh nih, dalam emission karbon, dalam pembuatan beton, bahan yang paling emisinya paling banyak itu semen. Sehingga kita mereduce semennya, menggantikannya dengan semen ramah lingkungan. Yang kita sebut namanya tadi PCC dan PPC. Itu kami penggunanya sampai di atas 65%. Kemudian juga kami manfaatkan bahan seperti slag ya. Kemudian fly ash itu juga emission karbonnya lebih rendah lagi. Nah itu jadi reduce juga untuk emission karbon dalam totali material pembuatan beton. Kemudian kalau balik-balik kalau terkait ke masyarakat sosial ya, kalau keberlanjutan kita kan hidup di lingkungan masyarakat. Pabrik kita tuh tersebar di seluruh Indonesia, sehingga memang kita pastikan bahwa keberadaan kita satu paling tidak mengganggu mereka, yang kedua tentunya bermanfaat bagi mereka. Nah, kita punya banyak program sih pada prinsipnya yang ada di titik-titik pabrik yang ada di seluruh Indonesia. Lebih banyak program terkait TJSL atau CSR ya seringnya kita sampaikan. Program kita biasanya bertema juga dan bertema ya Pak ya. Bertema, kemudian juga kita sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang ada di situ. Mereka butuhnya apa? Beberapa misalnya tema yang mengemuka seperti Indonesia Mengajar, Wika Beton Mengajar gitu kan. Kita lakukan proses belajar mengajar dengan masyarakat yang ada di situ. Jadi kita ngajar langsung. Saya pernah ngajar langsung juga. Gitu Bapak kan. langsung terjun ke lapangan ya Pak ya. Melibatkan dari pimpinan tertinggi kita concern di situ. Kita bantu fasilitas pendidikan, kita bantu buku pendidikan dengan masyarakat sekitar. Kita juga dorong terkait ekosistem pelestarian lingkungan di suatu daerah yang ada di daerah Lampung Selatan. Di situ
kita budidayakan untuk mangrove dan juga untuk penyu-penyu yang kita budidaya untuk kita lepas ke laut gitu kan. Jadi kita sampai sedetil itu kita concern kepada lingkungan. Juga hal lain kita dorong UMKM di lingkungan sekitar gitu kan. Jadi benar-benar masyarakat tuh merasa bagian dari Wika Beton juga yang ada di situ. Jangan sampai keberadaan kita justru mengganggu mereka, tapi keberadaan kita itu dibutuhkan juga oleh mereka dan saling kita ngisi. Jadi mereka tuh ikut bagian dari kita. Kira-kira global saya sampaikan bahwa prinsip keberlanjutan Wika Beton, ya kalau kita hidup di lingkungan masyarakat, ya kita secara sosial juga harus bermanfaat bagi masyarakat. Kira-kira begitu, Mbak Lia. Pastinya ya Pak ya. Dipastikan Wika Beton ini bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Itu pertanyaan dari Anfar Landscape. Selanjutnya kita ada pertanyaan lagi Pak dari Secretly Pak. Dia bertanya bagaimana Wika Beton menerapkan prinsip ramah lingkungan dalam proses produksinya. Mungkin boleh dijawab Pak? Ya, baik. Ramah lingkungan dalam proses ya. Kalau tadi kan cerita bahan. Kalau proses itu kan artinya dalam energi yang kita pakai, dalam siklus produksinya. Pak. Prinsip ramah lingkungan yang kita gunakan pertama dari proses energi. Energi yang kita pakai sedapat mungkin kita optimalkan energi terbarukan, bukan energi fosil. Kalau tahu energi fosil yang sekarang ini kita manfaatkan, emisinya tinggi kayak listrik dan lain-lain. Jadi kita pakai energi terbarukan, solar panel. Di seluruh titik pabrik kita pasang atapnya tuh solar panel. Jadi menggantikan energi paling tidak penerangan dan semua energi yang sifatnya tidak terlalu besar, sekitar 15-20% energi kita udah tergantikan sama itu. Kemudian juga pemakaian kendaraan kita juga banyak pakai kendaraan yang listrik, bukan kendaraan juga yang berbakar bahan bakar minyak dan lain-lain. Kita juga pakai juga untuk titik penerangan kita yang ada di pabrik juga rata-rata juga langsung kalau misalnya di area-area jalan itu juga pakai solar panel juga langsung. Jadi sudah langsung LED, ya Pak ya solar panel. Jadi memang juga nggak banyak makan energi. Jadi proses-proses produksi kita seperti itu. Bahkan yang tadi saya sedikit cerita, pemakaian artificial intelligence kepada pekerja kita juga dalam hal pergerakan orang, jumlah orang dan lain-lain itu juga menjadi lebih efisien sehingga dari sisi energi yang dipakai maupun kenyamanan orang bekerja itu juga terbantu dengan itu. Nah ini bagian komitmen kita gimana proses kita dalam memproduksi itu sustainable atau berkelanjutan ke depan. Kira-kira begitu Mbak Lia. Itu prinsip ramah lingkungan pada proses produksi di Wika Beton ya Pak. Kalau boleh tahu pabrik Wika Beton itu jumlahnya berapa Pak? Pabrik kita tersebar di 9 titik ya. 9 titik. Juga ada pabrik-pabrik yang sifatnya tidak langsung dimiliki atau anak perusahaan itu ada juga 2 titik gitu kan. Juga ada juga titik-titik kita dalam produksi raw material. Itu raw material kayak split dan lain-lain itu kira-kira ada 3 titik juga gitu. Jadi overall sih kurang lebih sekitar 15 titik pabrik ya. 15 titik pabrik Wika Beton. Oke, selanjutnya Pak, ini pertanyaan dari Instagram juga nih Pak, dari Alfiang22. Halo, selamat malam. Dia bertanya malam nih Pak. Saya ingin tanyakan bagaimana sistem kerja di Wika Beton, khususnya dalam menjaga dan merawat peralatan, baik di lingkungan produksi atau di alat-alat berat. Karena kan ruang lingkup produksi dan alat berat itu ada keterkaitan satu sama lain. Dan yang telah diketahui bahwa Wika Beton produksinya cukup tinggi. Oke. Memang alat ini menjadi bagian utama dalam aset kita untuk berproduksi dan seperti tadi disampaikan juga alat kita tuh banyak banget. Jadi memang kita punya bahkan sistem manajemen peralatan sendiri yang memang dikembangkan dan di-develop oleh teman-teman sendiri. Nah, dalam 1 minggu produksi itu kami akan dedicatedkan 1 day penuh untuk maintenance gitu kan. Jadi memang nggak boleh misalnya dalam 1 minggu kita full produksi, nggak boleh. Misalnya kita produksinya 5 hari kerja ya, Senin sampai Jumat, berarti hari Sabtunya kita full maintenance. Tapi dalam suatu waktu terkadang project banyak itu sampai dengan full day, itu kita juga nggak mau sampai Minggu kita all produksi. Jadi Senin sampai Sabtu produksinya, hari Minggunya kita perawatan alat. Termasuk kita juga mengaplikasikan predictive maintenance juga. Jadi misalnya kita sudah prediktif alat ini kira-kira berapa jam kerja harus dilakukan perawatan maintenance overall. Jadi teman-teman punya jam gitu kan, jam untuk mencatat alat-alat kita, kapan kita sudah mulai harus melakukan preventif untuk maintenance alat sebelum alatnya rusak. Karena kalau sudah rusak malah perbaikannya lebih tinggi. Kedua
yang paling bahaya nih sampai stop produksi. Karena kalau stop produksi berarti berapa kerugian yang harus ditanggung perusahaan. Jadi kita harus pastikan selama siklus produksi berlangsung 1 minggu penuh itu tidak ada kendala atas kerusakan alat. Ini yang paling penting memang di situ. Itu manajemen kita kurang lebih gitulah. Oke, baik Pak. Jadi maintenance-nya sudah terjamin daripada nanti mengakibatkan kerugian yang lebih besar seperti itu ya Pak Ferly. Betul. Lalu ngomong-ngomong ESG nih Pak, kenapa sih ESG ini penting banget Pak? Kenapa di konstruksi seperti Wika Beton ini tidak hanya membangun beton yang kuat saja, tetapi ESG ini sangat dipertimbangkan? Oke, baik. Memang ESG itu kan bisa jadi sebuah tren ya yang saat ini ada di dunia. Tapi kalau menurut kami, tanggung jawab di Wika Beton, ESG itu bentuk kepedulian kami Wika Beton terkait sustainability ke depan. Jadi konsepnya di situ kan ada jelas environment, ada sosial, ada government gitu kan. Jadi jelas bahwa kalau kita ingin survive itu kita ya harus menerapkan ESG dengan baik. Kalau perusahaan kita ingin tetap ada 100 tahun lagi, 200 tahun lagi, ya kita harus tetap melakukan ESG dengan baik. Kalau kita tarik lagi ke garis besar konsep berkelanjutan itu kan 3P ya. Artinya profit, people, planet. Itu kalau diterjemahkan ya sama dengan ESG. Jadi memang kalau dikatakan penting, menurut kami penting banget. Bahkan kalau sekarang beberapa konsep ESG ini menjadi sebuah mandatori di Kementerian BUMN. Tapi sebelum itu kami sudah di depan, mohon maaf sudah di situ gitu kan. Jadi sebelum jadi tren mandatori, kami udah di depan. Jadi pertama kali kami punya rating, bahkan kami juga sudah concern kepada program berkelanjutan kita punya roadmap loh untuk ESG kita, untuk emission karbon kita sampai dengan 2030 dan sampai 2060. Orang belum ngomong masa roadmap. Mereka masih berkutat di yang udah dilakukan sekarang, tapi kami udah punya roadmap sampai ke depan sampai 2030 sampai dengan 2060. Oke. Ya. Sesuai dengan net zero karbon ya Pak ya sampai 2060 pun Wika Beton sudah menerapkan. Dan tadi kan Pak Ferly ketika kita berkeliling menyebut bahwa Wika Beton sudah mendapatkan EPD atau Environmental Product Declaration. Boleh dijelaskan nggak Pak, EPD itu apa sih Pak? Oke. Singkatnya begini, jadi ada sertifikasi yang skala internasional untuk mengukur emission dari sebuah produk gitu kan, atau life cycle analysis bahasa kerennya ya, dia mengatur siklus hidup produk dari mulai dia diambil sampai dia dibuang, dia itu emission karbonnya itu berapa. Jadi kalau produknya Wika Beton misalnya tiang panjang nih, dari mulai dia diambil bahan materialnya, kemudian dia jadi produk, kemudian dia dipancang sampai demolize lagi itu berapa emission karbon yang terbuang. Itu wujudnya diungkapkan dalam wujud tadi EPD, Environment Product Declaration. Dan itu sekali lagi nggak kaleng-kaleng. Standar itu adalah standar internasional standar. Jadi pengakuannya kalau untuk EPD, bahkan kalau kita ikut tender internasional itu langsung bisa. Karena kalau hanya dalam negeri pengakuannya ya tentunya kita nggak akan compete keluar. Tapi dengan EPD kita udah compete keluar. Dan EPD ini adalah precaster pertama dan satu-satunya di Indonesia saat ini yang punya EPD. Pertama dan satu-satunya di Indonesia ya Pak ya. Betul. Oke, ini EPD ini juga langsung tercetak ya Pak di produk Wika Beton seperti ada di belakang kita, itu langsung ada stiker produk tiang panjangnya sudah bersertifikat EPD internasional. Nah, ngomongin EPD Pak, tadi juga disebutkan bahwa Wika Beton sudah bersertifikat GSE atau Green Ship Solution Endorsement. Boleh dijelaskan nggak Pak untuk para sobat beton kita dengan bahasa yang sederhana Pak? GSE ini apa sih Pak? Nah, kalau GSE lebih ke spesifik lagi, jadi ada rating ya, rating atas produk kita. Itu seperti apa emissionnya dan berapa komitmennya untuk menurunkan itu. Jadi GSE kita itu udah pada level platinum ya nilainya yang paling tinggi itu ya. Dan emission carbon reduce-nya itu sampai dengan 26,4% dibanding produk lain as usual. Pembandingnya apa? Ya secara di website kan misalnya beton pracetak itu yang panjang misalnya dalam hal ini EPD-nya. Itu berapa emission karbonnya. Dengan GSE itu langsung tersetit. Poin kita berapa, platinum dengan reduce emisi karbon sampai dengan 26,4%. Jadi kalau orang mau bangun pakai produk kita, biasanya pakai pusing hitung-hitung. Kita nggak perlu pusing, karena sudah langsung ketahuan. Langsung sudah tersertifikasi juga ya Pak ya. Dan
bukan sekedar omon-omon karena udah tersertifikasi. Kan orang bisa klaim berapapun orang bisa Betul. klaim ya, tapi kalau kita tersertifikasi. Jadi angkanya tuh sudah benar-benar real dan terbukti karena verified gitu Betul. kan. Oh, oke. Jadi jejak lingkungannya sudah terukur dan terverifikasi baik IPD maupun GSE-nya untuk keberlanjutan di Wika Beton. Oke, Wika Beton kan sudah mendapatkan sertifikat IPD dan GSE nih Pak. Oke. Lalu kaitannya dengan ESG ini apa sih Pak dengan kepemilikan sertifikat yang sudah dimiliki Wika Beton? Oke, kalau ESG itu lebih ke global karena nggak hanya environment, tapi ada sosial, ada governance. Tapi kalau EPD itu lebih ke E-nya di environment-nya. Jadi lebih spesifik lagi ke tadi environment product declaration. Jadi atas environment kita mendeklar produk kita seberapa dampaknya ke lingkungan. GSE lebih spesifik lagi kepada jejak emisi karbon sampai dengan tadi saya sampaikan 26,4%. Jadi secara keseluruhan ini part. Kalau dikatakan ESG adalah sebagai point rating atas yang utamanya, kemudian EPD dan GSE itu provennya atas per item gimana kita concern kepada prinsip ESG yang E gitu kan. Environment-nya ya Pak ya? Di environment-nya gitu kira-kira. Oke. Lalu untuk para customer nih Pak atau partner Wika Beton, apa sih yang mereka bisa langsung rasakan setelah Wika Beton mendapatkan sertifikat IPD dan GSE ini? Apa manfaat langsung yang mereka bisa langsung rasakan ini? Oke. Ini akan berdampak langsung pertama pada customer kita yang memang concern juga ke lingkungan. Sekarang ini kan jadi tren, terutama funding dari asing gitu ya, pendanaan asing kalau mau project di Indonesia, mereka kan harus ukur bahwa project yang mereka lakukan itu secara ESG itu baik gitu kan. Dan buktinya apa? Kalau dia membangun sebuah proyek, dia itu biasanya udah langsung mengukur emisi karbon di proyek itu, gitu kan. Pak. Jadi misalnya bangun gedung nih, gedungnya tuh dari awal didesain emission karbonnya berapa, pengelolaannya tuh berapa, sampai dengan after gedung itu berjalan berapa. Nah sehingga pada customer yang seperti itu cocok banget tuh ketemunya sama EPD. Kenapa? Ya dia langsung nggak perlu ngitung lagi, dia udah langsung proven gitu kan. Kalau produk yang dipakai itu belum punya EPD, mereka pasti akan pakai as usual. Artinya produk dasarnya adalah yang ada di list website atau di tempat lain, itu mereka akan cek di situ. Dan belum tentu nilainya benar, bisa jadi lebih tinggi atau lebih rendah. Tapi kalau beberapa produk yang sudah EPD, langsung kelihatan angka itu adalah angka yang real bahwa jejak emisi karbon kita itu. Dan kami banyak terbantu. Ini alhamdulillah nih Mbak Lia, bahwa proyek-proyek yang memang concern ke situ, kami itu langsung kayak blue ocean market. Mereka langsung milih kita tanpa ada hanya Wika Beton gitu kan. Contoh karena nih, baru satu-satunya juga ya Pak ya di Indonesia. Contoh nih misalnya ada proyek yang pengen bangun kedutaan nih di Amerika yang ada di Sumatera Utara. Itu begitu mereka nyari nggak ada, mereka langsung hanya Wika Beton mereka mau karena yang concern punya EPD-nya kita yang dapat. Jadi blessing juga buat kita bahwa dengan kita concern ke lingkungan yang awalnya kita memang bentuk kepedulian kita, ternyata berdampak juga ke pelanggan kita dan berdampak juga kepada pendapatan kita, sales kita juga untuk beberapa project itu seolah-olah tanpa saingan nih kita dapat blue ocean. Dari awalnya peduli terhadap lingkungan, sekarang malah bisa mendapatkan manfaat dari situ. Betul. Ya, gitu. Alhamdulillah ya Pak. Lalu selanjutnya Pak, ketika Bapak sudah mendapatkan sertifikasi IPD dan GSE ini, apa sih harapan dari pemerintah atau dukungan dari pemerintah kepada sektor konstruksi yang ada di Indonesia? Oke, baik. Sangat tergantung dimanapun di sebuah negara itu rules atau kebijakan. Kalau memang kita concern di sini untuk menuju carbon emission 2030-2060, ya pemerintah harus mengeluarkan regulasi yang memang mengharuskan sistem konstruksinya juga keberlanjutan. Artinya yang masuk di dalamnya kontraktor, vendor, dan yang terlibat dalam proyek konstruksi yang punya nilai ESG baik. Atau setidaknya tersertifikasi ESG. Sekarang aja kan nggak banyak yang tersertifikasi ESG gitu kan, ratingnya nggak bagus gitu kan, banyak gitu. Kemudian yang kedua, dia punya komitmen juga terkait misalnya kasihlah supporting untuk green fund atau pendanaan hijau atau apapun, sehingga orang yang melakukan green untuk di pabriknya atau industri hijau kayak kita juga EPD, GSE itu punya nilai lebih. Karena punya pendanaan yang lebih baik, punya kredit yang lebih baik. Itu akan mendorong orang berlomba-lomba akhirnya,
dengan kami pakai ESG, dengan kami punya sertifikat, itu ternyata pemerintah concern sama itu, peduli sama itu, kasih namanya kayak subsidi gitu kan, atau kalau ada di project sudah langsung terlist di projectnya, salah satu syaratnya itu gitu kan. Atau pendanaan tadi melalui kredit yang bunganya lebih lunak, kita nyebutnya green fund lah, seperti itu. Itu kalau sampai pemerintah bisa lakukan itu top banget nih. Memang nih harapan kita sampai dengan pemerintah begitu. Saya yakin sekarang sudah regulasinya sudah mulai dibentuk, sudah mulai diskusi terbangun. Beberapa saya dengar dari Kementerian Perindustrian juga sudah merilis yang namanya industri hijau gitu kan. Nah, ini harapannya ke depan memang menjadi sebuah budaya ya. Harapannya bukan berangkat dari kepedulian lagi, tapi menjadi sebuah budaya. Dan itu akan berangkat dari, saya sangat harapkan, kami semua di sini berharap itu adalah regulasi dari pemerintah yang mendorong. Kira-kira gitu, Mbak Lia. Berarti adanya regulasi khusus untuk keberlanjutan dan kemudahan green fund ya Pak, ketika kita sudah peduli terhadap lingkungan. Oke, menarik sekali tadi pertanyaannya tuh dari teman-teman Mbak Lia. Tapi ini saya mau kenalin nih produk kita yang lagi viral, yang lagi produk terbarunya Wika Beton. Apa itu Pak? Itu green juga dan inline sama program pemerintah. Nanti kita lihat langsung ya produk kita apa ya. Baik, kita ya. siap Pak. Ayo Pak, kita ke sana Pak. Nah ini nih Mbak Lia yang tadi saya sampaikan. Ini adalah verify sertifikat EPD kita yang kita tempelkan di produk. Jadi customer kita kalau scan tuh barcode tuh bisa langsung tahu tuh. Oh, hanya scan langsung kelihatan ya Pak? Kelihatan nanti list dari produk jejak karbonnya, environment product declaration-nya seperti apa, life cycle analisisnya seperti apa, itu tergambar semua di situ. Oh, jadi langsung aja scan, langsung jejak lingkungan Wika Beton langsung terdetek ya Pak ya? Kelihatan semua. Oh, sangat menarik ya Pak ya ini, informatif sekali. Oh ini ya Pak produknya ya Pak? Nah ini nih Mbak Lia yang pengen saya perkenalkan produk baru kita. Ini terkait program pemerintah yang memang lagi digalakkan, kan pemerintah mendorong program 3 juta rumah. Betul Pak. Jadi kita salah satunya mensupport itu dan juga bisa juga untuk program teman-teman developer juga. Jadi kita punya produk namanya WeHome. WeHome itu kepanjangan Wika Beton Home gitu kan. Nah WeHome ini menariknya tadi dikaitkan dengan keberlanjutan, bisa dilihat tuh with green material product dan green production process. Jadi dari materialnya juga sudah ramah lingkungan, dari production prosesnya juga green. Jadi customer kita tuh dapat nih, selain dapat rumah juga, dapat juga greennya rumahnya tuh sudah rumah yang ramah lingkungan. Kira-kira gitu nih Mbak. Jadi sudah terstate ini green material product and green production process ya Pak ya. Wika Beton Home. Dan ini tipe 36. Kita misal saya mau tipe 45 atau tipe 72 bisa ya Pak ya? Bisa dong. Jadi kita bisa kembangkan nanti next generation-nya itu bisa lebih banyak tipenya, juga bisa sampai 4 lantai. Wah, 4 lantai. Ini yang kelebihannya nih, saya belum cerita nih. Ini kan material WeHome itu kan precast ya. Jadi kita dalam installnya tuh hanya 2 hari install untuk strukturnya. Waktu jadi pengerjaannya selesai. 2 hari ya Pak? Tapi sama finishing kan teman-teman all di dalamnya itu kira-kira plus 18 hari lah. Jadi 20 hari itu orang langsung jadi rumahnya. Kebayang ya? Biasanya nunggu sampai berbulan-bulan. Ini tidak ada 1 bulan sudah berdiri satu rumah ya Pak? Gitu kan, untuk tipe yang ini tipe 36. Tapi tipe-tipe lain juga kira-kira waktunya nggak akan jauh beda lah. Mungkin kalaupun nambah maksimal sebulan. Tapi kalau tipenya naik ke atas, yang lantainya misalnya lantai 1, lantai 2, bahkan kita kembangkan sampai lantai 4, nanti mungkin sampai dengan maksimal kita programkan 2 bulan lah sudah jadi. Maksimal 2 bulan sudah mendapatkan rumah yang berdiri bertingkat, kokoh, ya, bahkan bertingkat ya Pak ya. Iya kebayang, dan semuanya sistemnya menariknya lagi ini sudah tahan gempa gitu kan. Tahan gempa di Indonesia. Orang lain itu kadang-kadang kalau punya rumah, saya sendiri takut nih rumah saya jangan-jangan sudah tahan gempa belum gitu kan. Tapi rumah ini kami sudah teruji, tersertifikasi. Itu kita tahan gempa sampai dengan KDSD, artinya hampir seluruh wilayah di Indonesia yang zona gempa, kalau pakai rumah WeHome itu dijamin mereka nggak akan roboh rumahnya. Jadi karena memang sudah tahan gempa. Menurut saya di Indonesia tuh harusnya udah budaya lah, kalau kita pengen punya rumah sudah dipastikan. Masa kita harus takut misalnya ada gempa lah, kalau rumah kita sudah tahan gempa kan kita nyaman di dalamnya. Sudah green, kemudian tahan gempa. Kira-kira produk ini saya yakin akan menarik sekali dan memang dibutuhkan sama customer kita. Berarti Wika Beton siap support untuk program pemerintah 3 juta rumah ya Pak? Tentunya siap dong, dan kita full support.
Oke, untuk seluruh Indonesia. Siap, karena pabrik kita juga tersebar di seluruh Indonesia juga. Gitu, Oke, sangat support untuk program pemerintah 3 juta rumah. Dan terakhir Pak, apa harapan Bapak untuk para sobat beton yang sudah menonton acara ini dari awal sampai akhir? Oke, tentunya kita akan sharing ya, dan mudah-mudahan apa yang kita sharingkan bisa menginspirasi, memotivasi teman-teman. Jadi menurut saya pribadi bahwa keberlangsungan, komitmen kita terhadap keberlanjutan masa depan kita itu sangat tergantung pada komitmen kita, tanggung jawab kita untuk membangun konstruksi kita menjadi lebih baik. Iya, pasti. Tidak hanya sekedar jargon, tapi gimana kita mewujudkannya dalam langkah nyata. Saya yakin setiap orang punya masing-masing punya langkah dan punya komitmen tanggung jawab masing-masing. Contoh misalnya dengan keseharian kita, dengan lingkungan kita, sudahkah kita membuat langkah kita untuk bisa membangun masa depan kita, untuk anak cucu kita mewariskannya dengan lebih baik. Wika Beton sudah memulai itu. Kami sangat yakin dan kami peduli bahwa kami pengennya. Bahkan kalau kami punya 9 nyawa ya, kita mati, kita hidup lagi, mati, hidup lagi. Wika Beton itu masih ada. Dan kami berharap juga teman-teman punya komitmen itu. Bahwa punya komitmen bahwa ke depan, masa depan kita, lingkungan kita masih sama. Bahkan lebih baik untuk anak cucu kita. Itulah prinsip keberlanjutan. Jadi kita mewariskan kepada generasi mendatang dengan suatu lingkungan yang lebih baik dari saat ini. Bukan hanya sama, tapi sekali lagi lebih baik dari saat ini. Karena itu bentuk dari legacy kita. Begitu Mbak Lia. Baik, untuk yang lebih baik daripada saat ini ya Pak, untuk anak cucu kita kelak. Betul, itu kuncinya di situ. Baik, terima kasih Pak Verly atas waktunya hari ini. Kita berada di ujung acara. Terima kasih Pak atas waktunya. Semoga semakin sukses Pak untuk karirnya di Wika Beton. Saya Lia, saya pamit undur diri. Sekian untuk Kepoin Berkelanjutan Wika Beton.